Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah bimbingan konseling di perguruan tinggi. Nah, pada hari ini kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang teknik-teknik pemahaman masalah mahasiswa sebagai konseli bimbingan konseling di perguruan tinggi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Ramadini, dan di kelompok 9 itu ada juga Engga Nurrahmah, kemudian Elma Mahliani, dan Weni Audia Meka. Yuk, daripada kita kelamaan kenalannya, mari kita sama-sama cari tahu materi tentang kelompok 9, yaitu teknik-teknik pemahaman masalah mahasiswa sebagai konseli BK di perguruan tinggi. Dalam setiap pendidikan, baik jenjang sekolah maupun perguruan tinggi, keberadaan bimbingan dan konseling itu sangat diperlukan dan juga dibutuhkan. Bimbingan konseling ini akan bertugas untuk memberikan layanan bantuan kepada para pelajar juga mahasiswa yang membutuhkan tenaga ahli atau yang biasa disebut dengan konselor ataupun guru BK. Nah, guru bimbingan dan konseling atau konselor akan menyusun dan juga melakukan berbagai program layanan yang dimaksudkan sebagai bentuk bantuan dan pencegahan masalah dari mahasiswa ataupun pelajar. Dari sinilah perguruan tinggi pun juga memerlukan yang namanya layanan bimbingan konseling. Namun sayang sekali bimbingan konseling ini baru atau banyak dikenal oleh masyarakat hanya berjenjang di sekolah saja. Padahal bimbingan konseling juga ada di perguruan tinggi. Namun lebih banyak konselingnya itu terjadi antara dosen pembimbing akademik dan juga mahasiswa. Namun bukan berarti bimbingan konseling itu tidak diperlukan oleh para mahasiswa. Nah, itu tadi latar belakang tentang makalah dan materi kelompok 9. Kemudian sebelumnya supaya kita lebih paham nih tentang teknik-teknik pemahaman masalah mahasiswa sebagai konseli di perguruan tinggi, kita harus paham dulu apa sih BK di perguruan tinggi itu. Jadi, bimbingan dan konseling di perguruan tinggi merupakan usaha membantu mahasiswa untuk mengembangkan dirinya dan mengatasi problematika akademik serta problema sosial, pribadi, bahkan karir yang berpengaruh terhadap perkembangan akademik mereka. Nah, bimbingan tersebut ini meliputi layanan bimbingan akademik yang diberikan oleh dosen-dosen bimbingan yang ada pada tingkat jurusan atau program studi. Kemudian dari situ layanan bimbingan dan konseling sosial pribadi akan diberikan oleh tim bimbingan konseling pada jurusan atau program studi, fakultas, dan juga universitas. Nah, itu tadi pengertian BK di perguruan tinggi. Sama-sama mengatasi masalah dan problema juga, namun masalah dan problemanya mahasiswa tentu berbeda dengan siswi atau siswa di sekolah pada umumnya. Maka dari itu, yuk kita cari tahu gimana sih caranya memahami masalah mahasiswa ini sebagai konseli di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Mahliani. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang berjudul permasalahan mahasiswa. Yang pertama ada sumber masalah. Permasalahan yang dialami oleh siswa dan mahasiswa akan terkait dengan perkembangan yang dialami selama dalam perkembangannya. Seperti dijelaskan di atas bahwa adanya perubahan yang cepat dalam aspek fisik, emosi, kognitif, dan psikososial akan memberikan konsekuensi kepada kemunculan masalah. Yang pertama ada perubahan fisik. Perubahan kondisi fisik akan menyebabkan keprihatinan. Hanya sedikit remaja yang merasa pada
yang merasa puas dengan kondisi tubuhnya. Keprihatinan akan kondisi tubuh dapat menyebabkan munculnya konsep diri yang kurang baik dan rendahnya harga diri mereka. Kemudian yang kedua, perubahan fisik. Secara tradisional dijelaskan bahwa periode remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Sebutan ini menjelaskan mengenai ketegangan emosi yang meninggi. Sebagai akibat perubahan fisik dan kelenjar, remaja akan mengalami ketidakstabilan emosi sebagai akibat daripada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Meskipun emosi remaja seringkali sangat kuat, tidak terkendali dan tampak irasional, tetapi dalam tahap perkembangannya sejalan dengan bertambahnya usia, emosi mereka akan menjadi lebih stabil. Yang ketiga, ada perubahan sosial. Penyesuaian sosial merupakan salah satu tugas perkembangan yang sangat sulit. Mereka diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan peran-peran baru. Orang dewasa di luar lingkungan rumah dan sekolah selama ini menyesuaikan diri dengan lawan jenis. Di antara bagian yang tersulit dan terpenting adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh dari kelompok sebaya dan perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam dukungan, dan penolakan sosial dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin. Kemudian yang terakhir ada perubahan kognitif. Perubahan kognitif ini maksudnya adalah kemampuan berpikir mahasiswa. Seperti dijelaskan di atas bahwa mahasiswa sudah mampu berpikir abstrak dan menggunakan alasan-alasan yang ilmiah sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks, termasuk mengembangkan alternatif pemecahan masalah yang mereka hadapi. Kemampuan mereka untuk melihat dari perspektif yang berbeda juga akan muncul, sehingga akan tampak bahwa mereka mampu melihat persoalan secara kritis. Mereka tidak akan memproses informasi itu serta mengadaptasikannya dengan pemikiran mereka sendiri. Itu saja yang dapat saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Audia Meka, NIM 1810123220034. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk masalah yang umum terjadi pada mahasiswa. Yang pertama adalah karir dan pekerjaan, seperti belum memahami potensi diri, kurang memahami bidang kerja, ingin mendapatkan pelatihan, pendukung, kesiapan kerja, khawatir tidak mendapatkan pekerjaan atau bekerja dengan tidak baik, belum merencanakan masa depan. Yang kedua, ada masalah ekonomi dan keuangan, yaitu seperti khawatir dengan kondisi keuangan keluarga, khawatir putus kuliah, uang saku tidak cukup, uang untuk membeli kelengkapan belajar tidak cukup, ingin mendapatkan beasiswa. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang umum terjadi pada mahasiswa yaitu diri pribadi. Yang pertama, daya juang pada mahasiswa rendah, kurang serius, ceroboh, kurang percaya diri atau adanya rasa malu, kurang terbuka, kemudian takut tidak diterima dalam kelompok. Yang terakhir adalah masalah pada pendidikan dan pelajaran, yaitu seperti kurang memahami istilah asing, sukar untuk menyelesaikan masalah, kurang memahami penjelasan dosen, sukar belajar kelompok, takut bicara di depan umum, kurang mampu memahami pelajaran, kurang konsentrasi, dan kurang mampu belajar yang efektif. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling untuk penyelesaian permasalahan pada mahasiswa. Yang pertama ada tahap awal konseling. Nah, di dalam tahap awal konseling ini ada membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, yang mana hubungan konseling ini bermakna jika klien terlibat berdiskusi dengan
konselor. Setelah itu, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan diri, berarti kerjasama antar konselor dengan klien akan dapat mengangkat isu kepedulian atau masalah yang ada pada klien. Yang ketiga, membuat penafsiran dan penjajakan. Nah, di sini konselor berusaha menjajaki atau menaksir, kemudian mengembangkan isu atau masalah dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia diproses menentukan berbagai alternatif yang sesuai dengan masalah klien. Terus yang selanjutnya, menegosiasikan kontrak, yang mana di sini artinya kontrak antara perjanjian konselor, kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Nah, dalam kontrak itu berisi kontrak waktu, terus kontrak tugas, dan kontrak kerjasama dalam proses konseling. Setelah tahap awal, yang kedua ada tahap pertengahan, yang mana tahap pertengahan ini menilai kembali masalah klien dan akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Tahap pertengahan ini ada yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah. Nah, dengan ini konselor berusaha agar kliennya itu mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Terus yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Nah, hal ini bisa terjadi jika klien merasa senang terlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling. Terus yang ketiga, proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. Nah, kontrak yang dinegosiasikan sebelumnya tadi betul-betul memperlancar proses konseling. Karena itu, konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikirannya pada tahap pertengahan konseling ada beberapa strategi yang perlu digunakan konselor. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan terbuka. Terus menggali lebih dalam masalah konseling tersebut, dimana ketika itu kondisi sudah amat kondusif, maka klien itu sudah merasa aman, dekat gitu. Terus yang terakhir ada tahap akhir konseling atau tahap tindakan, yang mana pada tahap akhir konseling ini ada beberapa hal yang perlu ditandai, yaitu menurunnya kecemasan klien, terus adanya perubahan perilaku yang ke arah yang lebih positif, terus adanya rencana hidup di masa yang akan datang dengan program yang jelas, terus terjadinya perubahan sikap positif, yaitu dapat mulai mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan, seperti menyalahkan orang luar, kayak menyalahkan orang tuanya, guru, teman gitu. Terus tujuan dilakukannya tahap akhir ini adalah memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Yang kedua, terjadinya transfer atau learning pada diri klien. Yang ketiga, melaksanakan perubahan perilaku. Nah, jadi pada akhir konseling ini klien sadar perubahan sikap dan perilakunya. Yang terakhir, mengakhiri hubungan dengan konseling. Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum tahap ini ditutup, ada beberapa tugas klien, yaitu membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Dan kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.